Halo, saya Widodo and you're watching Making Cars with Pro Rock. Hari ini saya mau bahas tentang my daily driver. My daily driver kalau saya pas nggak ngetes mobil 4x4, nggak bawa mobil yang balap, jadi saya pakai ini. Nah, video ini saya mau bahas tentang things that I like and things that I don't like about this car. Dan juga kita mau cari solusi untuk one of those things yang I don't like about this car. Next, kita bahas in detail. Bukan in order juga. Jadi saya tinggal muter tentang mobil ini. Sambil muter saya jelasin things that I like and things that I don't like. First thing yang saya suka itu the look of this car. Kalau saya nggak suka modelnya dari dulu ya nggak saya beli gitu. Jadi saya suka mobil ini karena walaupun compact, tapi dalamnya itu cukup lega. Jadi kalau saya bawa satu keluarga berlima, yang belakang 3 orang, kadang-kadang 4 orang satu di pangku gitu ya, nggak banyak komplain. Pak ini terlalu sempit, Pak ini apa, Pak. Jadi actually this car walaupun nggak terlalu lebar banget, tapi dalamnya lega. That's one of the things that I like. Dan the look, saya suka. Tapi also the look, kemarin kita improve dikit. Kap mesin diganti karbon. Plus minusnya ganti karbon, ya it looks different. Tapi mobil ini kalau mau kamuflase sudah nggak bisa kamuflase. Jadi mau parkir di mana ya tahu ini mobilnya siapa gitu. Itu. Terus oke, kita ke area headlamp. Headlampnya walaupun LED, I don't think itu is very good. Low beam, high beamnya, ya hanya satisfactory aja kalau menurut saya. Padahal chipnya banyak loh, ada berapa chip ini di sini. Tapi light outputnya, menurut saya Toyota bisa lebih dari ini. Kasih proyektor LED jauh lebih oke. Maka itu saya tambah lampu King sini 8,5 inch untuk bantu high beam. Dan ini ikut wiring headlamp high beam. Walaupun ada kabel set sendiri ya, ada relaynya juga. Tapi dia pick up point-nya itu dari high beam. High beam on dia langsung on. Nah untuk low beam saya pakai lampu rigid. Rigid ini, Rigid Industries. Ini yang DOT approve, jadi dia kalau saya on-kan untuk bantu low beam dan tidak silau untuk mobil-mobil yang arahnya opposite direction itu aman gitu. One of the things that I like about this car, ada intercoolernya, tapi hanya segini. Maka itu saya upgrade dengan intercooler yang jauh lebih besar dan jauh lebih efektif. So, seharusnya mobil ini kalau Toyota mau spend the money sedikit, atau Daihatsu ini kan bikinan Daihatsu ya, mereka seharusnya bisa improve the performance dengan intercooler yang lebih besar. Waktu pertama kali saya pasang intercooler segede ini, saya juga ragu-ragu, wah ini menambah turbo lag nggak? Tapi nggak sama sekali. Justru jauh lebih enak pakai intercooler yang lebih besar. Dan yang belum nonton video tentang mobil ini, one of the things that I don't like about this car, yang really don't like about this car, itu safety about this car. Jadi waktu, long story short, waktu saya mau masang lampu ini, saya sempat lepas bumper ini di tahun 23 awal ya 23 awal. Saya udah pakai mobil ini 2 tahun, walaupun baru jalan 7.000 km, tapi udah ngerasain A sampai Z. Waktu saya ngelepas bumper ini, saya lihat, waduh, konstruksi belakangnya ini nggak ada apa-apa sama sekali. So, nggak lama muncul kasus Toyota sempet nyuri data safety-nya mobil ini. So, anyway, sudah saya koreksi dengan ini plat ini.
Ini juga plat. Ini bukan plastik. Ini plat. Ini platnya bukan plat biasa. Ini plat chromoly dari USA. Dan di belakang sini itu semua ada reinforcement dari chromoly juga. Jadi ya, if anything were to happen, touch wood, depannya aman. Another thing then saya nggak suka itu bagian area depan sini waktu masih pakai body kit original. Tiap kali saya dapat jalan yang agak nge-V gitu, bawahnya selalu kena srok gitu. Jadi akhirnya itu salah satu alasan kenapa body kit saya lepas. Karena itu. Dan di bawah ini kasusnya sama dengan HR-V. Bawahnya itu nggak ada decknya sama sekali. Ada plastik inner fender di bawah sini, tapi bawahnya nggak dipasang. Dari pabrik nggak ada. Dan saya sempat lihat di showroomnya Toyota, saya lihat di bawahnya mobil lain, ya sama aja, nggak dipasang. Itu harga berapa sih pengaman bawah itu? Nggak dipasang. Jadi kalau sampai nerjang yang lumayan dalam airnya gitu, atau ya segini gitu, airnya tuh langsung masuk ke area engine gitu. So that's I don't like about that. Kita ke samping. Side profile mobil ini saya cukup suka. Yang saya nggak suka itu dan belum sempat bikin itu side skirt samping ini. Tiap kali saya pakai celana panjang, mau keluar, mau masuk, itu selalu celana itu kena di sini. Jadi ya kita mau kerja udah kena kotoran dari seal plate sini itu agak nyebelin itu. Makanya saya lepas, nantinya mau saya ganti yang lebih low profile dikit. Yang versi TSS itu standar pakai ring 17. Ya memang looks nice dan so on. Tapi kalau untuk jalan di Indonesia, terutama jalan area Solo sini yang banyak gerunjalan, nggak nyaman pakai ring 17. Maka itu I fix the problem dengan size down spec. Jadi dari ring 17 saya kasih ring 16. Tapi saya tebelin sidewall-nya ini. Ini pakai ban 235/60 ring 16. Nah, sekarang setelah pakai ban ini ngehajar pothole dan apa-apa itu cukup oke. Nah, setelah test drive pertama, salah satu poin yang kenapa kok saya beli mobil ini itu suspensi. Walaupun suspensinya desainnya itu nggak terlalu yang out of the box, yang terlalu advance sekali, tapi cukup nyaman. To a point gitu ya. Kenapa kok to a point? Jadi kalau kita speed dalam kota normal-normal aja cukup fine, nggak ada problem. Tapi begitu kita mau ngehajar polisi tidur atau rel kereta api agak kenceng sedikit, suspensinya sudah nggak bisa ngontrol, dampingnya sudah nggak kacau, langsung ngehajar bump stop dan lain-lain. Itu saya rasain juga di tol kalau jalannya cukup kenceng di atas 100, terus jalan antara sini sampai Semarang itu banyak yang seperti jumping kecil-kecil gitu. Nah, pas kena itu pasti mobilnya naik, turun, kena bump stopnya, jebret gitu, terus nanti reboundnya juga menurut saya kurang, damping reboundnya kurang. Jadi di episode ini kita mau cari solusinya dengan pasang shock depan dan belakang merek Bilstein. Area belakang saya suka ini model lampu
lampu Rise ini. Sering saya lihat di jalanan gitu, apalagi malam gitu. It looks nice. Agak boxy, modelnya cukup menurut saya long lasting. Bukan yang seperti bulet-bulet mobil-mobil dari China sekarang yang niru Tesla gitu. Semua kan modelnya hampir sama. Kalau ini is actually quite different. Mobil ini kan ada di Jepang juga as a Daihatsu. Daihatsu Rocky, di sini juga ada Daihatsu Rocky. Jadi modelnya cukup quite funky gitu loh untuk anak muda gitu, anak muda seperti saya. Jadi yang saya nggak suka kemarin juga area belakang ini itu body kitnya terlalu apa ya, terlalu turun, terlalu bulky area bawah ini. Jadi body kitnya saya lepas semua, ada mods di belakang, lampu tetap original, paling ini aja yang saya ganti. Aslinya kan tulisannya Rise di sini. Lah ini untuk fun aja, saya beliin emblem. Ini emblem Toyota ini. Jadi di Australia itu kasta LC300 tertinggi itu namanya Sahara. Jadi saya taruh di sini biar orang pusing, ini mobil apa sih ini itu. Jadi Sahara itu Toyota Land Cruiser. Ya ini ada kamera, it's a good thing. Tapi the bad thing about it, kameranya Toyota itu benar-benar sucks. Sampai yang terbaru ini yang saya lihat di mobil yang nggak murah ya, GR Yaris, juga sucks. Yang bagus itu hanya di Alphard terbaru. Alphard terbaru itu kameranya wow, bisa tembus dari mobilnya, bisa kelihatan semua. Di bawah mobilnya itu ada obstacle apa. Itu kapan Toyota mau apply teknologi itu ke mobil-mobil yang ya lebih affordable seperti ini. Karena kalau infotainment sistemnya itu nggak diupdate, ya nanti ya kalah sama mobil yang lebih murah dan lebih canggih. Oke, area belakang si Rise. Walaupun nggak besar-besar amat, tapi menurut saya ini cukup oke untuk mobil sekelas ini. Ini payung juga, payung cukup panjang, bisa masuk full ke sini. Nah ini untuk referensi sepatu saya ya kurang lebih space-nya segini. Nah yang saya suka tentang bagasinya si Rise ini, muat ban serep full size. Jadi ini bannya juga lebih tinggi, lebih lebar, tapi masih masuk. Jadi mobil ini memang dibawain ban serep full size. Ya toolkit, ya Toyota siapin toolkit seperti ini. Posisinya nggak ada tempatnya khusus, jadi harus dijepit di samping sini aja. Dan desainnya ini bisa di dua level, cukup unik dan ya cukup praktikal. Saya pernah holiday berlima dengan koper-koper untuk semua keluarga, juga aman. Dan kalau mamanya berdua, ini kan bisa di tilt ke depan. Dan yang saya suka itu ada top titernya ini. Ini apa? Ini fungsinya kalau pakai baby seat ada attachment point untuk yang ke belakang sini. Nggak semua mobil ada. Jadi ya ini fitur-fitur mobil CBU itu rata-rata ada itu attachment point itu. Dan juga yang saya suka itu bisa dipasangin subwoofer di belakang sini tanpa harus motong-motong. Ini saya beli plug and play, di setting dengan teman saya di Solo sini, dan sound systemnya perfect. Area belakang ini kurang lebih posisi saya, space-nya masih bagus. Jadi dalamnya ini cukup lega. Ini space seperti ini kurang lebih sama dengan Land Cruiser seri 100. Ya oke, lebarnya kalah sama Land Cruiser. Tapi untuk feet space dan leg space ini
ya itu kenapa keluarga saya nggak ngomel kalau suruh duduk di belakang untuk ya dari Solo sampai Surabaya kan 3 jam nggak ada ngomel. Tapi things I don't like itu this scratchy plastic. Ada plus minusnya, memang mudah dibersihin tapi ya it's a Toyota harga segini. Tapi harga segini mobil sekarang yang merek-merek baru jauh lebih bagus dibanding ini. At least kursinya ini nyaman. Kursi belakang, saya nggak depan ya, kursi belakang ini foamnya ini memory foam. Jadi kalau kita duduk lama-lama dia membentuk sesuai badan kita. Dan seatbelt ada 3 semua, that I like. Dan yang versi ini full curtain airbag. Ada plusnya, jauh lebih aman mobil ini. Tapi kalau nggak salah ya, versi yang low spec dia nggak dapat curtain airbag. Ya moga-moga Toyota ke depan mobil-mobil semua itu safety-nya sama. Kalau mau dibedain ya bedain di fitur-fitur yang non safety aja. Sekarang kita pindah ke depan. Interior depan ini sekali lagi yang saya nggak suka, semua scratchy plastik, termasuk door trim depan. Ya oke, yang sininya ini soft touch, sini juga soft touch, tapi semua ini ya scratchy plastik. Aslinya warna silver ya, seperti ini, tapi sudah saya kasih aksesoris seperti carbon fiber. One thing that I like itu area sini tuh ada satu space untuk HP. Jadi HP nggak usah bingung taruh mana, taruh sini. Dan saya suka itu area sini nih loh. Ini ada cubby hole sedikit untuk ya naruh barang-barang. Kalau passenger mau naruh HP juga bisa masuk di sini. Dan sini ada 2 output, satu 12 volt dan ada USB, which is good. One thing I like about this car itu AC-nya dingin. Tapi one thing I don't like about this car, AC-nya kadang-kadang terlalu dingin. Mau disetel temperaturnya kayak apa, tetap minta ampun dinginnya. Jadi temperatur kontrolnya ini kayaknya nggak ada fungsinya deh. Jadi, nah ini kalau mau, ini kan paling dingin itu masuk low, ini kurang lebih ya 17 derajat ya. Tapi kadang-kadang di setel di 28 derajat. Mobil lain itu heaternya sudah on ya, tapi di sini dinginnya minta ampun, apalagi kalau pas hujan. Padahal kompresornya itu hanya segini, jadi ya oke lah, daripada AC-nya nggak dingin, no complaint. Ini MID atau infotainment sistemnya bawaan si Rise ini itu kalau kita mundur, coba kita mundur ya. Nah, ya it's okay, tapi resolusinya itu apa ya? Jauh dibanding mobil-mobil yang merek baru ini. Jadi Toyota bisa improve on that. Dashboard nggak ada komplain, saya suka ini speedometernya gede itu, jadi kalau kita jalan di tol mudah untuk monitor speed berapa. Steering system, oke. Steering wheel oke, nggak ada masalah. Terus untuk settingnya dia naik turun bisa, tapi saya nggak teleskopik, jadi that's one thing I don't like. Saya nggak bisa adjust untuk keluar masuknya si steering ini. One thing I don't like yang tentang ini, untuk adjust jam susah, harus masuk menu, beberapa menu ini itu baru bisa sukses. Dan kalau kita adjust jam yang di sini, dia nggak otomatis adjust jam yang di sini, jadi harus sendiri-sendiri. Kalau orang yang OCD seperti saya
sini, nah ini udah di menit 44, sini masih menit 43. Jadi ya kenapa nggak bisa disinkronkan jadi satu? Electric power steering. Nah, electric power steering ini menurut saya feel-nya cukup oke, tapi kadang-kadang apa karena saya pasang ban yang lebih lebar itu kalau pas manuver waktu parkir cukup berat. Another thing yang saya suka itu ada pedal shift di sini. Nah, ini mobil ini kalau pas ini karena ini CVT ya. CVT ini kalau kita bawa kadang-kadang di posisi normal dia itu nggak begitu responsif, maka itu ya syukur ada pedal shiftnya ini di sini atau juga di sini, jadi bisa masukin di D, kegeser ke kanan. Ini sudah mode sport, bisa naik dan turun di sini, jadi cukup oke. Nah, mumpung kita di area sini, awalnya saya lihat shifter itu nggak, ya nothing special gitu loh ya, simple, ininya kulit palsu, shift knobnya nothing special. Ini salah satu alasan kenapa saya nggak mau GR Yaris yang Matic, karena shifternya GR Yaris jauh lebih jelek dibanding Rise. Handrem ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi kalau saya pribadi lebih suka handrem yang masih konvensional. Saya kurang suka handrem yang auto atau yang elektrik, karena kalau yang handrem elektrik itu saya kok kurang sure gitu loh, ini udah ngunci atau belum, makan atau tidak. Jadi saya lebih suka pakai handrem seperti ini, apalagi kalau mamanya pakai manual ya. Kita kan nggak bisa separuh ke handrem ngelepas sambil kopling dilepas. Ya oke lah, ada auto hold yang zaman-zaman sekarang, tapi nggak semua mobil seperti itu. Kalau build quality wise ini cukup oke, digoyang-goyang juga nggak goyang, dashboardnya cukup oke. Tapi yang bener-bener nyebelin itu ada something di dalam sini itu yang geter. Coba kita starter ya. Nah, engine ini kita nanti bahas engine ya, tapi engine 3 silinder ini tuh vibrasinya cukup besar. Kalau stasioner seperti ini mungkin nggak begitu. Coba saya hidupin AC dulu. Dia kena beban ini belum. Tapi kalau kadang-kadang saya masukin di, ini mulai kerasa geter. Dan kalau pas sambil jalan di area sini tuh ada yang kayak something loose inside gitu loh. Kalau saya pegangin gini dia berhenti. Tapi ini vibrasinya ini cukup terasa. Coba ya kalau ini taruh di sini tuh dia nggak bisa diem lama nih. Oh, jadi vibrasinya mesin ini tuh lihat tuh. Ini is one thing I don't like about this car. Vibrasinya tuh terasa banget, terutama di area sini. Kayak dudukannya infotainment sistemnya ini tuh kurang gitu loh. Dan itu sama di GR Corolla, GR Yaris tuh area sini tuh, dan di sini tuh ada yang berisik gitu loh. Nah, itu nyebelin banget kalau seperti saya yang tiap hari ngerotes mobil, suruh nyari suara-suara yang nggak nyaman itu sebelum delivery. Nah, itu kuping saya ini terlalu sensitif terhadap things like that. Jadi itu yang benar-benar nyebelin about this car. Dan sudah sempat di repair dengan Toyota tapi muncul lagi. Jadi I don't know dari mana area sini ini. Nah, ini salah satu vibrasi itu juga dari area sini. Ini kalau saya pegang nggak bunyi, lepas bunyi, dan terasa juga di kursi, di kaki saya ini terasa. Jadi vibration mobil ini tuh
menurut saya Toyota bisa improve. Nah, dan yang satu area bisa diimprove itu menurut saya ini, konsumsi BBM. Ini average ini belum pernah saya riset dari awal pakai mobil ini. Kalau pertama kali saya terima, ini dulu di 12-13 km per liter. Setelah saya pakai, itu kurang lebih turun jadi sekitar 9 km per liter. Ya oke, memang saya pakai mobil ini untuk dalam kota cukup banyak. Mau pakai untuk di tol pun juga sekitar 9, akhirnya saya tambahin additive oli di engine, additive oli Prorock gitu ya. Saya belum jual umum. Dia improve minim 10,1 up. Jadi lumayan, dengan additive itu sangat membantu. Jadi konsumsi BBM boros menurut saya. Tangki bensinnya juga cukup kecil, jadi those things I don't like. Seharusnya bisa diimprove. Ya oke, mungkin ada yang komentar kaki saya nggak sekolah, saya sering pakai di power mode dan lain-lain, tapi mau di economy mode bawanya seperti simak-simak juga sama aja, 9, jadi no effect gitu. Something else yang saya oke di sini tentang mobil ini, ini yang lane assist cukup kalibrasinya oke. Dia nggak segalak kalibrasinya mobil-mobil seperti mobil dari China itu ya. Itu kurang oke. Kalau ini cukup oke. Cruise control ada adaptif, that I like. Tapi yang saya nggak suka, dia hanya bisa speed maksimum 125. Jadi kalau kita mau ngikutin base malam itu yang di tol, jalan 130 atau 126 aja, dia nggak bisa. Dan juga kalibrasinya adaptif cruise control ini menurut saya jauh beda dengan yang Toyota model lain. Dari Toyota model lain itu dari jarak jauh dia sudah bisa mendeteksi ada mobil dan dia ngeremnya lumayan slow, lumayan progresif. Kalau ini kayak kaget gitu loh, ada mobil langsung seut. Jadi untuk driver nggak nyaman, untuk passenger juga nggak nyaman. Jadi kalibrasi adaptive cruise control ini should be updated, should be improved. Dan ngomong-ngomong update ya, kemarin ada recall tentang mobil ini, tapi untungnya mobil ini nggak masuk recall. Jadi kemarin saya confirm ke Nasmoko Solo, tidak ada recall untuk mobil ini. Jadi kalau ada yang nonton ini punya mobil Rise setelah, kalau nggak salah pertengahan 23 build, itu cek dulu ada recall ya. Ergonomik mobil ini cukup oke, semua kontrolnya nggak jauh, easy to use. Steering wheel juga easy to use, mau kontrol audio dan lain-lain. Dan yang saya suka mobil ini tuh ada power mode. Sebenarnya kalau sebelum saya kasih aditif itu selalu harus saya taruh di power mode untuk performa yang saya suka. Tapi dengan oil additive yang saya pakai di mobil ini, nggak harus selalu power mode. Dan kalau kita pakai mobil ini di area pegunungan itu, saya suka dimasukin sport mode. Nah, waktu sport mode ini dia responnya ke pedal shift ini make this car fun to drive, dan juga lebih aman kalau turun-turun pakai engine braking. Jadi overall this car enak dipakai, fun to drive, tapi agak boros. Oke. Nah, sebelum kita lihat mesin, head unit ini yang saya suka itu di-upgrade audionya tanpa harus ganti head unit. Sound quality-nya cukup bagus, walaupun pakai Spotify, Bluetooth di HP itu masih bagus. Ini kebetulan saya upgrade speaker depan, pasang sub, pasang ampli, sound perfect gitu loh. Nah, saya suka mesin ini karena dia kecil tapi bikin mobil ini
fun to drive. Salah satu poin kenapa kok saya ngambil si Rise ini, karena makainya itu enak gitu loh. Nggak karakternya hanya ya gitu aja, seperti yang kita ngambil namanya contoh Honda Civic zaman dulu gitu ya. Ya udah itu, nggak ada sport mode, nggak bisa bikin kenceng, karakternya nggak bisa berubah, matic-nya ya gitu-gitu aja. Saya dengan CVT itu, saya belum pernah dapat mobil pribadi pakai CVT yang sampai jebol ya. Tapi memang CVT itu awal-awalnya, terutama di grup Nissan itu banyak yang error. Tapi so far di Toyota ini saya cukup puas. Transmisinya hanya kadang-kadang aja kalau pas masuk sport mode, kita nggak mainin gigi dan power mode-nya on, waktu take off dari posisi kilometer 0 gitu ya, transmisinya agak bingung gitu, kayak mau over rev, mau ngoper, tapi apa ya, mungkin kalibrasinya itu sempat miss di area situ kalau sport mode dan power mode on dan kita pencet gasnya cukup instan gitu ya. Jadi that can be improved. Nah, selain poros, saya suka mesin ini karena suara blow off-nya ini lebih enak dibanding GR Yaris, karena blow off ini masih blow off manual yang aktivasinya pakai selang vakum. Kalau yang di GR Yaris dia sudah elektrik, jadi suaranya nggak bisa seperti ini. Engine bay kebuka banget tuh, nggak ada deck bawahnya tuh, kelihatan bawahnya itu. This is one thing I don't like, yang tadi saya sudah sempat bahas. Dan kalau dilihat secara konstruksinya itu memang ya mobil di harga segini dapatnya ya is like this. Nah, kalau boleh ngulang waktu lagi, waktu dulu ngambil mobil ini, would I buy it? Would I still buy this car? Terus terang kadang-kadang kalau udah lama nggak pakai mobil Rise ini, dan saya sempat scrolling di marketplace gitu, wah, harga dapat mobil apa yang plus minus harganya 300-an gitu, itu kenapa ya dulu saya nggak beli ini, kenapa saya beli Rise gitu. Memang ada beberapa kali I feel like that, jadi ada ngerasa nyesel beli si Rise. Tapi begitu naik si Rise ini, dibawa untuk kota-kota, dibawa di area pegunungan gitu, rasa nyeselnya lupa. This car is actually fun to drive, believe it or not ya. Dengan cara bawa seperti saya, power mode on, atau masuk gigi sport pakai shifter, pedal shifternya ini. Contoh, saya sering pergi dari Solo ke arah Magelang, itu kan saya lewat Kopeng gitu loh. Jadi untuk overtaking, untuk waktu turun, engine braking, this car is really nice. Jadi bukan sekelas mobil-mobil yang JDM hatchback, hot hatch gitu ya. Tapi dengan harga segitu, kita pakai harian itu is nice, it's okay gitu loh, more than okay. Kalau nggak masalah dengan konsumsi BBM-nya, karena mobil ini dan mobil-mobil saya lainnya selalu pakai Pertamax turbo. Sayangnya di sini di Solo belum ada Shell atau BP, jadi saya selalu pakai Pertamax turbo, dan ya untungnya so far so good pakai turbo. Yeah, so to buy or not to buy is the question. Saya sudah jelasin di video ini,
poin-poin yang saya suka dan nggak suka. Memang video ini cukup subjektif karena it's how I feel about the car. Tapi saya sudah pakai mobil ini kan 2 tahun, jadi that's how I feel. Nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin karena kami itu YouTuber yang tidak bisa dibeli. Saya tidak di-endorse sama Toyota atau merek-merek lain. Paketnya sudah datang. Beneran nggak sih 1,3 juta itu dapat 1 set shock, 4 piece shock? Beneran Bilstein nggak? Kalau lihat dari dosnya sih ya kayaknya original box, tapi bikin box ya gampang. Oke, ini pasti yang depan masih segelan. Baunya sih baru. For real, segelan. Tulisannya Bilstein, made in Germany. Ya stikernya mungkin made in Germany ya, tapi masa for real kalau rebuild-an, Rise ini mobil relatif baru ya, kan nggak mungkin kan rebuild-an. Oke, depannya looks real. Kita buka satunya lagi. Sama, segelan, looks new. Nah, sekarang yang bagian belakang. Shocknya si Rise ini bagian belakang cukup panjang. Shocknya sih nggak begitu gede banget ya, jadi dibanding sama yang depan jauh lebih kecil bodinya. Apa yang asli sekecil ini sih? I cannot remember, tapi kita buka dan cek. Shaftnya ya kecil, kecil banget, it's really small. Ya, tapi kecil nggak kecil, nanti kita lihat performanya. Cat-catan bushingnya sih kelihatan. Biasanya di powder coating atau dicat terus bushingnya dimasukin. Kalau ini kelihatan kayak bushingnya dimasukin, ditutup solasi terus dicat, tapi stiker-stikernya made in Germany. I don't know. Ya udahlah, kita coba pasang. See how we go. Akhirnya kru saya suruh stop kerja semua, mobil-mobil customer ini saya suruh stop dulu, ngebut mobil saya. Soalnya kalau nunggu antrian kosong, di sini bengkelnya nggak pernah kosong. Jadi hari ini kita mau pasang shock Bilstein ini, depan dan belakang. Once again, ini yang belakang. Nanti kita pasang. Sayangnya Bilstein ini nggak ada covernya ya atasnya, jadi modelnya shaftnya terbuka. Biasanya sih nggak ada masalah. So, kita lihat nanti ada keluar karat atau enggak. Terus yang depan, yang ini lebih besar. Jauh lebih besar dibanding yang belakang. Nah, mumpung kita buka semua, Prorock ini kalau review mobil, biasanya bongkar suspensi. Dan kali ini benar-benar dibongkar semua. Lanjut yang poin yang saya suka dan tidak suka. Itu kelihatan kalau ini dibuka. Nah, ini dek bawah saya nggak buka loh ya. Tuh, nggak ada pengaman, nggak ada tutup sama sekali di bawah sini. Jadi kalau ngehajar batu, langsung ini kena starter oli di sini. Atau oli filter pun kalau kehajar bocor ya bye-bye engine.
Suspensi depan McPherson Strut ya cukup desain konvensional ya. Shock depan ini saya lihat made by Showa Jepang. Zaman dulu Showa itu cukup terkenal ya. Jadi shock by Showa, McPherson Strut, spindlenya very simple, desainnya simple banget. Arm bawah ini dari plat double, ada 2 bushing di frame sama ya ball joint di sebelah sini. Frame lumayan kecil, tapi braking system sih not bad. Nanti ke depan kalau ada upgrade rem ya boleh juga sih. Selain itu ya ini kelihatan shaft karena ini kan front wheel drive. Plat semua ini. Peredamnya lumayan oke dari pabrik. Ini ada kayak lembaran aspal ini ditaruh di bagian sini. Bagian depan nggak ada peredamnya. Stabilizer. Sekarang kita lihat yang belakang. Oke, suspensi belakang kita baru aja yang lepas shocknya. Di sini kelihatan desain suspensinya itu mirip seperti HRV. Jadi seperti gerobak. Tapi comfortnya oke sih. Not bad. Jadi suspensi ini benar-benar ngandalin kekuatan atau flex dari bushing-bushing yang ada di sisi frame. Nah, ini sekalian kelihatan kan knalpotnya bukan standar, sudah saya ganti pakai custom. Muffler saya pakai 1 Borla, dari depan sampai belakang ini sudah full stainless steel. Yang asli sebetulnya performanya cukup oke juga, tapi suaranya ya nggak ada suaranya. Belakang coil spring very simple design. Ya mobilnya nggak begitu mahal, jadi ya seperti inilah. Nah ini udah keluar ini shocknya. Shocknya udah keluar. Ini perbandingan shock. Jadi cover asli bawaan mobil ini dipakai lagi. Jadi ya seperti inilah. Kurang lebih tingginya sama persis, size-nya sama. Moga-moga yang ini build-nya asli, hanya stiker. Kalau di sini ditulis nih made in Indonesia ini shocknya. Mereknya nggak kelihatan mereknya apa ini. Ya, moga-moga ada improvement di performance. Nah, shock depan sudah keluar. Kalau asnya kita belum kelihatan. Oh nih. Asnya size-nya ya plus minus kurang lebih sama. Tapi bodinya lebih besar yang Bilstein. Nah, biasanya kalau bodinya lebih besar, itu pistonnya bisa lebih besar. Jadi performance dampingnya ini lebih mudah untuk di-tuning daripada bodi yang kecil seperti gini-gini. Tapi mereka ya pasti udah dihitung kalau yang belakang ini segini itu sudah cukup. Yang perlu damping lebih ekstra itu di area depan, karena mesinnya ada di depan kan. So, kita pakai alat khusus. Habis ini kita kompres pernya dipindah. Bootnya ini sekalian kita pindah biar shaftnya aman. Dan top mountnya juga kita pindah. So, cukup mudah gantinya, baru jalan 15 menit mungkin udah kelepas satu sisi ini. Ini sekarang kru saya ini tiga kru yang saya arahkan ke mobil saya ini, Mas Bagas, Mas Arif, dan Mas Krisna. Mas Bagas dan Mas Arif ini ya spesialis di engine, di kaki-kaki ini itu, jadi semua mekanik itu ada spesialisnya sendiri-sendiri ya. Seperti Mas Krisna itu dia memang dari pertama kali masuk di Prolog itu tiap hari itu nanganin ganti final gear, pasang locker. Jadi spesialis di gardan dan juga bongkar pasang shock.
bongkar pasang bukan pasang seperti ini, tapi benar-benar dibuka untuk diservis, di rebuild. Karena shock-shock yang kita jual di Prorock ini rata-rata yang merek Amerika itu bisa di rebuild. Yang Australia juga sebagian bisa di rebuild seperti shock PT51. Kalau shock seperti ini, seperti yang kita mau pasang ini, kalau dilihat harganya hanya 1, berapa juta satu set ini, udah nggak usah di rebuild. Rusak, udahlah ganti baru. Dan ini juga tidak didesain untuk dibongkar pasang. Jadi ada shock yang bisa di rebuild, ada yang tidak bisa. Dan tentu harganya jauh beda. Kalau di Prorock kita ada special tool untuk spring kompresor. Jadi untuk masang coil spring di coilover atau strut seperti ini itu jauh lebih cepat, lebih safety, dan pernya juga nggak lecet. Jadi kita paling anti pakai spring kompresor yang model konvensional gitu, itu bahaya. Oke, problem pertama shock murah ini. Ini kalau di Skatemat, ini bagian belakang ya Mas ya? Iya. Belakang. Itu, selisihnya segini. Jadi shock yang baru ini nggak bisa masuk pangkon atau dudukan asli bawaan mobil. Jadi mau nggak mau sini harus dipotong. Nah, ini mounting bawah ini nggak bisa masuk, terlalu lebar, jadi terpaksa harus dipotong sedikit. Dan kalau mamanya bisa masuk pun bautnya nggak nyampe. Oke, next problem. Jadi kalau nggak punya bengkel jangan beli shock ini, karena ini kurang naik posisi dudukan link stabilizer ini. Ada beberapa alternatif, nggak mungkin kita lepas di sini kan, takutnya kalau di gerinda, di las nanti shocknya meledak. Jadi ada mau cari link yang lebih pendek juga bisa. Ini dipotong, dilas lagi juga bisa. Tapi kalau saya lihat paling ideal yang nggak ngerusak apa-apa, saya bikinin bracket di sini. Nanti posisinya ini dipindah. Jadi ini nggak bisa kepasang. Udah kurang naik. Ya, jadi saya geser ke depan sini aja, dan moga-moga naik turunnya aman, nggak kena apa-apa. Ya, kurang lebih segini. Saya bikinin bracket, saya majuin. Tiap kali saya ganti oli, saya selalu nambah aditif. Ini friction modifier
untuk oli mesin. Juga bisa dimasukin di oli gardan, oli transmisi kalau pakai manual. Tapi kalau saya di Rise hanya pakai di oli mesin. Jadi ini kita pakai setengah botol aja. Saya sebenarnya belum jual umum, tapi kalau ada yang minat ya nggak apa-apa, kontak aja Prorock. Dikocok dahulu karena ini graphene, liquid graphene. Kita pakai hanya separuh dari botol ini. Jadi satu botol ini bisa untuk 20.000 kilometer. Nggak mahal, powernya nambah, dan bensinnya lebih irit. Karena yaitu yang tadi saya ngomong, si Rise ini tuh cukup boros menurut saya loh ya, untuk 1000 cc. Jadi ya nggak hanya si Rise, tapi rata-rata mobil saya semua saya kasih aditif ini. Juga mobil-mobil customer yang servis di Prorock ini saya kasih oil additive. Oke, gitu aja, simple. Cukup sekali waktu ganti oli. Nah, kalau pas sudah ganti oli, ganti filter, ya dia ikut terbuang sama olinya. Jadi sistemnya nggak lengket ke mesin, aman. Terus kita kan barusan servis, jadi langsung tambahin lagi separuh botol, gaspol lagi 10.000 kilo, aman. Mari kita test drive. Oke, nggak tahu denger nggak itu suara blow off. Ini kebetulan ya jam-jam rame, semua pada pulang kerja. Jadi Rise itu ada, tadi saya ngomong, cukup multi dimensi. Jadi nggak hanya satu dimension aja. Jadi kalau mobil-mobil biasa yang nggak turbo itu rata-rata kurang fun to drive. Kalau Rise ini sekarang posisi di D, ini Matic ya. Power mode-nya ini nggak di-on kan. Dia cukup santai mobil ini. Jadi transmisinya nggak begitu responsif, gasnya nggak begitu responsif. Terus terang kalau di mode ini tanpa dikasih oil additive Prorock, itu ya nggak irit-irit banget. Gak bolak-balik ngomong gitu ya, nggak irit ya mobil ini. Tapi yang kurang enak itu the way it drives. Jadi selalu pengen ngoper gigi cepat, dan kadang-kadang kalau kita mau overtaking dia agak lemot, transmisinya agak lemot. Nah ini getar kan, tapi saya cari-cari itu getarnya itu di console box ini, jadi nggak tahu ini cara ngencenginnya gimana. Jadi dulu terus terang saya nggak begitu ada sport atau manual mode. Kalau mau saya pakai tanpa harus banyak mikir shifting sendiri dan lain-lain, saya biasanya tinggal pencet tombol power mode. Nah kalau udah dipencet power mode, dia lebih agresif throttle-nya, gearbox-nya juga lebih agresif, dia mau downshift lebih cepat. Tapi kadang-kadang kalau kita dipakai di umpamanya tanjakan naik, kalau di Solo sini puncaknya kan Tawangmangu Sarangan gitu ya, atau arah ke Salatiga Kopeng gitu, pakai power oke. Tapi kadang-kadang transmisinya juga nggak shift sesuai keinginan kita. So gimana caranya? Biasanya power mode-nya saya off-kan, terus tuas ini saya geser ke kanan, masuk sports mode. Pertama kali dimasukin sports mode, dia masih otomatis. Jadi dia nggak perlu input kita untuk shift. Begitu kita tekan pedalnya ini, naik atau turun, di dashboardnya berubah jadi tulisannya M. Nah kalau sudah tulisannya M ini, dia perlu input dari kita
untuk shift up atau shift down. Kalau pas pengen ya agak ngebut sedikit gitu, mode ini yang saya pakai, sport mode, pakai pedal shifter. Kalau nggak mau mikir tapi agak lebih kenceng, tuasnya di D seperti ini, pencet power mode. Ini lumayan lah, langsung berubah karakternya. Jadi that's one of the things I like about this car. Cukup multidimensional dan fun to drive. Nah, nanti kalau sudah nggak macet, kita coba dengan sport mode dan pakai manual shifter seperti apa. Oke, here we go. Sports mode. Sports mode sementara masih di automatic. Nah, ini shift sendiri. Kalau masuk sports mode, dia seperti ada step giginya. Ini kan CVT, ini 3 ya. Nah, suaranya beda kan. Kalau slow down, 3, 2. Jadi cukup fun. Jadi dengan budget 300-an, dengan modifikasi sedikit seperti mobil ini, intake saya modif, intercooler lebih besar, terus pasang shock, belum ada remap dan piggyback ya mobil ini karena memang belum bisa. Oke, sedikit recap tentang modifikasi yang saya lakukan di Rise ini. Yang pertama, saya ganti airbox, air filter box. Kenapa saya ganti? Karena saya lihat aslinya tuh, kalau nggak salah dulu posisinya mana? Sebelah sini, saya lupa. Kecil sekali, so small. Jadi kasihan turbonya ini yang pengen ngisep udara yang cepat gitu itu kehambat di filter box. Inletnya itu juga kecil, jadi saya bikinin custom intake. Nah, saya nggak ada rencana untuk produksi ya, jadi ini cukup rumit bikinnya. Jadi kalau mau di copy aja, monggo silahkan di copy. Dan juga intercooler saya upgrade yang lebih besar karena yang asli hanya segini. Ini kurang lebih 5 kali lebih besar dan tidak bikin lag ya. Jadi saya sudah buktikan tidak ada lag. Turbo nggak saya apa-apain. Ini ECU-nya itu di sini ini made in Indonesia ECU-nya, jadi tidak bisa dimodifikasi. Aslinya ada blow off valve dan itu dimasukkan ke dalam intake lagi blow off valve-nya itu ya. Ini saya ganti pakai Turbo Smart yang asli dari Australia, bukan yang palsu. Turbo Smart Racesport. Suaranya ini enak banget. Harus bikin dudukan custom. Tapi overall saya happy banget dengan suaranya ini. Nggak terlalu keras dan suaranya nggak artificial seperti GR Yaris mesin G16E itu kalau dipasangin blow off. Karena blow off-nya GR Yaris, GR Corolla itu dia pakai aktuator elektrik. Jadi suaranya menurut saya sih kurang oke. So, cukup simple, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi so far so good. Mobil ini is fun to drive. Memang di harga 300 itu kalau semuanya tambah sedikit, mungkin ya bisa dapat Subaru, ya bukan sedikit sih, tambah 100 lebih, dapat Subaru WRX yang umurnya ya udah 10 tahun lebih ya. Itu ada yang Matic juga, tapi CVT-nya yang itu masih teknologi lama, jadi agak kurang sip sih itu ya. Jadi kalau mau mobil baru, nggak mau spend 1 koma untuk GR Yaris atau GR Corolla,
beli aja Rise, dimodif-modif dikit seperti ini, dapat GR Yaris lain. Seharusnya episode ini itu cukup pendek. Saya pengen hanya jelasin plus minusnya si Rise ini as a long term review. Saya sudah pakai 2 tahun ya. Tapi akhirnya jadi panjang juga ya, jelasin macam-macam. Jadi saya tidak meremehkan kuota internet Anda. So, kita sudah bahas things I like, things I don't like. Nah, kalau mau beli mobil ini atau yang versi Daihatsu-nya, up to you. Saya sudah jelasin semua plus minusnya. Dan kita sudah ganti suspensi ya kemarin. Suspensi kita pakai coil spring asli, tapi shock sudah saya ganti. Ganti Bilstein yang saya dapat di online seharga 1,3, 1,4. Which is ridiculously cheap untuk shock. Saya heran kok ada shock yang semurah itu. Saya ragu awalnya itu asli atau enggak. Tapi rata-rata satu set itu ya di sekitar segitu, 2 juta down semua. Jadi saya pengen cobalah yang paling murah itu kayak apa. Dan terbukti tidak plug and play ya. Di bagian depan ada dudukan untuk sway bar link yang tidak sesuai, jadi kalau mau masang sendiri hati-hati, tidak plug and play. Yang bagian belakang juga tidak plug and play, bushing bawahnya terlalu lebar untuk pegangan shock di gardan, jadi harus kita potong. Untung ada di Prorox sini, jadi kemarin kita pasang, kalau tidak harus ngemodifikasi itu mungkin ya dalam 1 jam selesai, tapi kemarin sekitar 2 jam karena harus bikin bracket khusus dan harus motong bagian belakang. So, how's the result after diganti shocknya? Awal-awal keluar dari sini saya belum bisa ngerasain terlalu in-depth karena ya jam macet, hujan juga, jadi nggak bisa jalan kenceng. Tapi yang awal-awal saya feel itu agak lebih keras, jadi kena gonjalan sedikit itu agak mulai kerasa. Atau karena ganti shock dan saya pengen ngerasain kayak apa itu, jadi sensori badan saya ini lebih sensitif gitu loh. Nah terus tadi pagi sempet coba dan 1 hari ini full saya coba di jalan Gronjalan, jalan keriting, jalan yang jeglongan ini itu. Actually modifikasi ganti shock ini di bawah 2 juta itu very very worth it. Saya nggak jual shock ini, jadi saya non endorsement juga ya. Jadi worth it. Kenapa worth it? Karena steering handlingnya itu sekarang lebih sharp. Tadinya yang kita mau nikung itu merasa bodinya ada body roll. Sekarang hampir nggak ada body roll. Terus kalau polisi tidur saya hajar, memang ada sedikit kerasa gitu ya. Tapi overall ada improvement kalau ngehajar polisi tidur dan juga kena jeglongan di jalan tuh terasa lebih nyaman. Overall handlingnya ini lebih sporty. Jadi kalau saya harus menjelaskan rasanya kayak apa, saya ngomong mobil ini sekarang karakternya lebih sporty, lebih fun to drive. Lah saya belum sempat tes di tol, tapi kalau dalam kota ini saya rasain seharusnya improve di highway speed ya. Kalau untuk tikung-tikungan seperti naik puncak saya juga belum sempat, tapi saya ngerasain tadi pagi cornering agak kenceng sedikit gitu, feel-nya jauh lebih enak. Nah, tahan berapa lama dengan harga 1, juta, I don't know.
Nanti kalau sampai ada yang bocor atau apa, nanti saya report to you in a different video. So, I hope you enjoyed this video. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita pengen tembus dari 100.000 follower, subscriber, and yeah, I am looking forward to the next video, and I will see you.